Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Rail Jakarta. Di video kali ini, saya mau mengajak teman-teman di salah satu tempat wisata yang ada di Surabaya. Sekarang saya sedang berada di Monumen Kapal Selam Surabaya atau Moncastle, salah satu tempat wisata favorit yang ada di kota Surabaya. Ini berupa kapal selam asli ya, jadi skalanya adalah 100% nih teman-teman ya. Jadi untuk kapal selam ini adalah kapal selam asli yang digunakan juga untuk militer. Nanti kita akan coba masuk ke dalam. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, ikuti saya. Kita akan coba explore tempat ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi nih yang bermanfaat buat kita semua ya. Yuk teman-teman ya. Buat teman-teman yang mau berkunjung ke Monumen Kapal Selam ini, silahkan datang. Alamatnya berada di Jalan Pemuda nomor 39, Kali Asin Genteng, Surabaya. Ini lokasinya dekat dengan Sungai Kalimas teman-teman, dan berada di pusat kota. Dibuka mulai pukul 8 sampai pukul 9 malam. Jadi untuk jam bukanya cukup panjang. Teman-teman bisa menikmati tempat wisata ini sampai malam ya. Monumen Kapal Selam Surabaya ini merupakan kapal selam Pasopati 410. Ini digunakan oleh Angkatan Laut sejak 29 Januari 1962. Ini digunakan sebagai armada militer untuk penegakan hukum maritim di Indonesia ya. Pernah digunakan oleh Angkatan Laut, jadi ini pernah beroperasi ya. Salah satunya adalah operasi Trikora teman-teman ya. Kapal selam Pasopati 410 ini memiliki panjang keseluruhan sekitar 76 meter ya, dengan lebar maksimumnya 6,30 meter. Untuk bagian buritan atau bagian belakangnya ini memiliki tinggi 4,76 meter, dan untuk tinggi di bagian haluannya lebih pendek ya, 4,25 meter. Untuk bagian anjungan 5,50 meter. Pada saat di atas permukaan memiliki berat 1048 ton, dan pada saat di bawah permukaan memiliki berat 13,40 ton ya, karena adanya tekanan laut ya. Tenaga utama penggeraknya menggunakan diesel. Untuk persenjataannya ini memiliki sistem ini ya, persenjataannya torpedo 4 buah di bagian depan. Ini memiliki 12 torpedo, dan juga ada 2 buah di bagian belakang. KRI Pasopati 410 yang sekarang menjadi Monumen Kapal Selam Moncastle di Surabaya ini dibuat tahun 1952. Untuk asal dari kapal selam ini adalah buatan dari Rusia dengan tipe Whiskey Class. Sejak 15 Desember 1962 ini digunakan untuk dinas di TNI AL. Kapal selam ini pada saat beroperasi dulu memiliki kecepatan maksimum 18,3 knot. Pada saat di bawah permukaan bisa mencapai 13,5 knot. Jadi memang ini sudah pernah digunakan ya untuk Angkatan Laut di Indonesia teman-teman. Kita coba lihat langsung ke dalam ya. Pintu masuknya ini kita harus melewati pintu masuk yang dari depan, tabah sampai akhir. Kita lihat langsung ke dalam. Mbak, saya izin ya. Oh siap. Mbak Afi ya? Ya Mbak Afi. Ada 7 ruangan. Oh ada 7 ruangan nih teman-teman. Ini bagian ruangan pertama. Ini bagian senjatanya. Nih ada ruang torpedo. Buat mengangkat bomnya. Oh nih, ini rantai-rantai untuk menarik ininya ya, bomnya ya. Nah ini ada informasinya. Ini kalau kita lihat nih di sini instalasi di ruangan yang pertama ini, atau sebutan ruang torpedo. Ini bagian depannya. Jadi ini untuk ruang torpedo ini malah ruang bagian depannya ya. Ini ruang depan dari kapal selam ini. Tiap batas ini satu ruang. Iya benar. Oh iya. Ini buat apa? Buat tidur? Tempat tidur buat Bintara Tamtama. Teman-teman nih, di sini ada ranjang buat ini nih, buat prajurit Tamtama Bintara ya. Iya. Tamtama Bintara di sini. Jadi istirahat mereka di sini. Mereka juga aktivitas di sini juga. Ini seperti torpedonya ya. Ini senjata torpedonya. Panjang banget ya. Ini kalau lagi aktif bisa 4 berarti ya Mbak? Ada 12. Oh 12 ya tuh, ini bisa sampai 12. Oke, keren.
persenjataan lah ya. Ya, pembebasan Irian Barat. Oh, pembebasan Irian Barat. Berarti Trikora ya, Om? Oke, aku lanjut, Mbak. Makasih. Oke, kita ke ruang selanjutnya ya. Jadi di sini ada seperti pembatas nih untuk ruang satu ke ruang berikutnya. Teman-teman ya, masih ada instalasi. Oke, nih teman-teman, di sini kita bisa lihat nih ada berbagai ini ya, berbagai jaringan instalasi nih. Karena kita ini sekarang lagi ada di kapal selam ya, yang mungkin butuh tekanan udara, terus juga butuh untuk pengaturan air, terus listrik dan sebagainya. Nah ini kita bisa lihat nih ada pipa-pipa besar. Di sini juga ada kabel-kabel. Kapal selam ini pernah bertugas sejak tahun 1962 ya, dan aktifnya ini sampai dengan 1989. Kita bisa lihat nih ada beberapa komandannya nih yang pernah bertugas. Ada banyak juga ya teman-teman ya. Ada sekitar 14. Oke, nih teman-teman, di sini juga ada area untuk ranjang untuk beristirahat. Nah, nih. Di sini kita lihat lagi berikutnya. Nah ini, jadi untuk komandannya ini ada ruang khusus. Jadi untuk ruang komandannya ada ruang lemari, pakaian tuh. Di sini juga ada ranjang. Nah ini apa nih? Oke, nih. Lebih detail lagi nih teman-teman ya. Jadi kita masuknya ke ruangan ke bagian selanjutnya. Nih, awas kepala nih. Kita nanti akan masuk lagi ke ruangan ketiga. Ini nanti masuknya lewat sini. Oke, kita lanjut ya ke ruangan berikutnya ya. Kita harus merangkak nih. Kepalanya jangan sampai ke bentur ya. Kita masuk ke dalam. Nih, teman-teman ya. Jadi ada ruangan lagi di sini. Ini kalau mau masuk kita harus merangkak seperti ini. Oke, kita lihat ruangan berikutnya. Buat teman-teman mungkin yang belum pernah mampir ke sini, yang lagi mampir ke Surabaya, ayo coba mampir ke sini. Oke, ini ruangan ketiga. Di sini sepertinya ruangannya lebih padat ya, dengan kabel-kabel, dengan mesin-mesin seperti ini. Tuh. Ini tadi ruangan yang kita lewati sebelumnya. Oke. Ada periskop di sini. Teman-teman ya, ini ruangan ketiga. Nah, oke. Sekarang kita berada di ruangan ketiga. Nih, ruangan ketiga ini adalah tempat pengendalian dan pusat informasi tempur. Seluruh kegiatan pada saat kapal ini beroperasi atau berlayar, atau pada saat sedang melaksanakan serangan torpedo, ini dikendalikan oleh komandan. Komandan kapalnya bekerja dari ruangan ini ya. Ini ada di sini ada seperti periskop. Ini digunakan juga untuk melihat atau mengamati musuh ya dari dalam ya. Saya coba lihat ya. Tapi kayaknya nggak ada apa-apa nih di sini teman-teman. Teropongnya tidak terlihat apa-apa. Di sini juga ada peralatan yang saya kurang paham ya, ada bilik hitung. Terus di sini juga ada seperti knop untuk pengaturan, saya kurang paham, untuk pengaturan tekanan udara atau mungkin buat oksigen dan sebagainya. Di sini ada seperti pipa nih, pipa besar. Ini sudah berkarat nih ya, tuh. Oke, kita lanjut lagi ke ruangan berikutnya. Nah, di sini untuk ruangan berikutnya, ini ada ruang sonar. Ini mungkin untuk memberikan kode ya, untuk suara dan sebagainya. Oke, ini ruangan ketiga. Ternyata masih banyak ya. Ini kita baru ruangan ketiga saja sudah cukup luas. Di sini ada seperti wastafel nih, teman-teman. Ada ruangan untuk cuci tangan, kamar mandi ya ternyata ya. Nah, ini kamar mandi nih. Jadi untuk bapak-bapak tentara nih yang bertugas di sini, ini mandinya nih di sini nih untuk bersih-bersih, untuk sebagainya ini di sini. Di sini ada ruangan juga, ruang radar nih teman-teman. Di sini ada ruang radar. Oke, kita lanjut ke ruangan berikutnya ya. Ini ada sekitar seperti ininya ya.
seperti gagang pembuka penutup penguncinya. Di sini ada pintu berikutnya nih. Oke. Berikutnya kita masuk ke ruangan selanjutnya nih. Ini cukup luas ya. Nah, tuh. Ini sebetulnya agak sedikit creepy ya. Saya saat berkunjung ke sini sepi, teman-teman ya. Ada meja makan, dining room. Nah, ini ruangan keempat. Terdapat tempat tidur ABK, anak buah kapal. Ada ruang makan ABK, dapur, serta ada tempat gudang untuk tempat penyimpanan bahan makanan. Jadi ini tempat buat menyimpan bahan makanan dan tempat tidur anak buah kapal ABK ya. Ruangan ini dilengkapi dengan CCTV tuh. Oke. Jadi pada saat berkunjung ke sini, kita bisa ngelihat langsung nih bagian dalam dari monumen kapal selam yang ada di Surabaya ini ya. Sekaligus kita bisa tahu nih ada apa aja ruangan-ruangan yang ada di kapal selam ya. Nah, ini ada wastafel juga untuk cuci tangan atau cuci piring. Nah, ini ada wastafel, ada meja nih. Ini sepertinya memang untuk pantry ya, untuk tempat penyimpanan juga, untuk tempat istirahat ABK juga ya. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi ke ruangan berikutnya. Jadi ada 7 ruang ya, teman-teman semuanya di kapal selam ini. Di KRI Pasopati 410 ini ada 7 ruangan. Ini di sini juga sama. Ini cukup luas dan ini ada mesin. Nah, ini untuk ruang mesin ya, bagian mesin diesel di sini. Kita cari infonya nih, teman-teman. Untuk bagian atasnya nih. Nah, ini juga sama. Di sini banyak instalasi jaringan tuh. Cukup luas. Ya. Tapi saya ini tidak menemukan informasi nih dari ruangan ini ya. Tapi yang saya tahu pasti nih di sini yang saya lihat langsung ini ada mesin diesel. Ini ada mesin penggeraknya dari kapal selam ini. Oke, kita lanjut lagi ke ruangan berikutnya. Ruangan berikutnya, jadi dia pintu keluar masuknya ini buka, ada yang besar, ada yang kecil ya, ada yang merangkak, ada yang cukup besar. Nah, oke, ini ruangan berikutnya. Ini ruangan keberapa nih? Ini untuk ruangan ke-6. Nah, ini kita sekarang berada di ruangan ke-6. Ini adalah ruang listrik, di mana terdapat 2 buah motor listrik, generator pokok untuk menggerakkan baling-baling atau pengisian baterai. Oke. Jadi ini untuk ruang mesin motor penggeraknya nih, ya teman-teman ya. Ruang listrik, ini ada motor listriknya, generatornya. Yang tadi ruang dieselnya, ini ruang generatornya. Oke. Nih. Jadi ini untuk bagian permesinan ada di bagian sini ya. Oke, kita lanjut lagi ke ruang terakhir nih. Ini adalah ruang ke-7. Kalau tadi kita sudah ada di haluan yang ada ruang torpedo. Nah, sekarang kita sudah ada di ruang torpedo buritan. Jadi kapal selam di KRI Pasopati 410 ini ternyata ada 2 titik untuk ruang torpedonya ya, ruang senjatanya ini. Jadi yang tadi yang di depan, ruang di bagian haluan, dan ini di bagian buritannya juga sama, ada untuk torpedo. Berat banget teman-teman ya. Berat banget. Nah, ini di sini ada kayak baling-baling nih untuk pendorongnya mungkin ya, saya kurang paham juga. Di sini sama nih, ada pengatur tekanan dan sebagainya tuh ya teman-teman ya. Oke, jadi ternyata nih teman-teman ya, untuk KRI Pasopati 410 ini juga pernah digunakan untuk operasi Trikora, pembebasan Irian Barat. Jadi ini salah satu monumen ya kapal selam yang cukup bersejarah ya, karena ini pernah juga digunakan untuk ini ya, untuk perjuangan bangsa Indonesia ya, untuk merebut Irian nih, Irian Barat ya. Oke teman-teman, gimana? Mudah-mudahan teman-teman semua bisa sekalian merasakan ya ada di sini. Ini teman-teman saya sendirian di sini ya, cukup ini juga, cukup creepy juga nih, agak sepi. Nah, ini di sini ada pintu keluar masuk ABK. Nah, jadi di sini ada ruangan ke bagian atas ini nih teman-teman tuh. Itu darurat ya. Jadi disediakan pintu darurat yang bisa digunakan melalui atap. Jadi pada saat keadaan darurat, ABK di kapal selam ini bisa langsung meluncur ke atas ya. Jadi tidak harus melalui pintu. Oke. Ya, keren ya. Untuk monumen kapal selam dari KRI Pasopati 410 ini, pada saat pemasangan monumen ini, pada saat memasang monumen ini, walaupun bukan replika,
Ini dibelah dulu bagian-bagiannya menjadi 16 bagian oleh PT PAL Indonesia. Lalu disambungkan kembali 15 Juli 1998. Dan akhirnya KRI Pasopati 410 ini dipasang di sini di dekat Kalimas dan dijadikan objek wisata di Surabaya ya. Ini menjadikan Monumen Kapal Selam ini sebagai salah satu tempat wisata andalan yang ada di Surabaya. Kapal selam KRI Pasopati 410 ini juga sempat ya membuat panik ini ya, membuat panik pihak Belanda nih, karena Indonesia memiliki kapal selam yang memiliki torpedo anti serangan rudal lain ya, anti serangan udara ya. Patut berbangga ya. Kita ini memiliki museum kapal selam yang terbesar di Asia. Dan ini sebagai salah satu warisan sejarah militer maritim di Indonesia nih. Kapal selam yang bukan replika, ini wujud asli dari kapal selam yang pernah beroperasi. Ini juga bersejarah ya teman-teman ya, karena pernah digunakan dan beroperasi untuk operasi Trikora nih teman-teman. Ada seperti ini ya untuk tiang di kapal laut. Nah ini yang saya penasaran, ini justru saya pengen naik ke atas ini nih, apakah bisa ya? Selain kapal selam dari KRI Pasopati 410 yang dipamerkan di Monumen Kapal Selam ini, kita bisa lihat juga nih ada seperti replika torpedo ya di sini nih tuh. Di sini ada jangkar. Apakah jangkar ini juga digunakan pada saat beroperasi? Jadi ternyata kapal selam juga punya jangkar ya. Nah ini contoh jangkarnya, bisa kita lihat. Posisi bagian depan dari kapal selam KRI Pasopati 410. Kita lihat di sini nih posisinya. Nah nih teman-teman, penampakan dari kapal selam ini dari bagian haluannya nih, dari bagian depan besar ya. Kita di sini bisa lihat tuh ada baling-baling ya untuk mendorong kapal selam ini. Dengan harga tiket masuk 15.000, ini kita sudah bisa masuk ke dalam ya, dan juga bisa menikmati area yang ada di tempat ini. Buat teman-teman yang berkunjung ke Monumen Kapal Selam yang ada di Surabaya ini juga bisa menikmati fasilitas lainnya ya. Jadi bisa berperahu di sini nih, karena di sini nanti ada seperti dermaga yang untuk melintasi Sungai Kalimas. Pada saat malam hari ini di Kalimas ini bisa lihat warna-warni lampu yang ada di sini. Ini ada dermaga. Di bagian dermaga ini kita bisa lihat pemandangan Kalimas dari pinggir. Di sana ada perahu bot. Nanti akan melintas di Sungai Kalimas ini. Ada tempat buat nongkrong-nongkrong. Ini suasananya akan berbeda nih kalau kita datang pada saat ramai. Nih di sini ada fasilitas juga untuk mainan anak-anak, ada ayunan, ada ini ya, ada berbagai macam permainan buat anak-anak. Teman-teman, di sini juga kita bisa menemukan fasilitas lainnya, ada toilet juga. Di sini ada kolam renang. Ini saya kurang tahu juga apakah kolam renangnya ini masih aktif atau masih beroperasi, tapi ini saya lihat di sini sekarang kolamnya kering ya teman-teman. Ini untuk bagian belakangnya nih. Di sini juga ada toko-toko buat yang mau belanja-belanja, beli makanan atau minuman. Ini ada ruang parkir motor teman-teman di bagian depan. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu ya untuk video saya kali ini. Kita sudah explore untuk Monumen Kapal Selam yang ada di Surabaya dari KRI Pasopati 410. Mudah-mudahan video kali ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Buat teman-teman yang suka dengan video saya, silahkan untuk like, jangan lupa ya untuk subscribe ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Bye.